urang Bandung gamuhun seni budaya maca FM rumit cinta seni surat 107,8 urang Bandung gamuhun seni budaya maca FM rumit cinta seni surat 107,8 RKSB Radio urang Bandung gamuhun seni budaya maca FM rumit cinta seni surat 107,8 Siapa kita? 107,8 RKSD Maca FM, The Real Community Radio in Bandung. Siapa kita? Maja Maju Warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Kumaha kabarna dulur-dulur sadayana? Ya,
ketemu lagi dengan saya, Tepandai Sareng Abdi, Raka Firdaus, asli orang Sunda, Pituin, Bandung. Di kesempatan kali ini, dulur-dulur Manja FM, saya berada di satu tempat yang insya Allah sudah tidak asing lagi. Dan ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana dalam episode sebelumnya saya sempat berbincang, ngobrol tuntas dengan salah satu owner radio komunitas di Kota Bandung, yaitu RKSB Manja FM, Apih Novi. Seru banget saat itu, sampai penonton juga banyak yang respon. Dan sekarang lebih mengenal lagi tentang radio RKSB Manja FM. Nah, bicara radio RKSB Manja FM, itu posisinya di Babakan Terep, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Nah, tentu lebih seru lagi, lebih lengkap lagi, selain sosok owner yang pernah atau sudah kita hadirkan tempo hari dalam episode sebelumnya, saya undang kali ini adalah sosok-sosok lain yang juga turut menentukan berdirinya radio RKSB Manja FM. Apa itu RKSB Manja FM? Radio Komunitas Seni Budaya. Nah, makanya aya hawar-hawar. Suanten, ya, backsound. Ini dari krunya RKSB Manja FM. Backsound suara ini Kacapi Suling. Lokal indah pisan ya. Nah, yang dihadirkan malam hari ini atau kali ini adalah ibunda tercinta dari Apih Novi. Ada Omah. Assalamualaikum Omah. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Nuhun pisan tos ngersakeun hadir nya wengi ayeuna atau kali ini juga di sebelah Omah ada Amih. Nah, ada Omah, ada Amih. Ada ibunda, ada istri tercinta. Sehat Amih. Alhamdulillah. Segar terus ya Amih. Iya, alhamdulillah. Seperti halnya suami tercinta Apih. Wah. Omah juga masih segar, Amih juga masih segar. Ini ngobrol santai aja Omah. Da abdi mah sanes polisi anu bade ngainterogasi. Abdi mah mung saukur pendengar. Pernah jantan orang radio, mantan penyihir. Mantan penyiar. Ya Omah, selaku ibunda, ada pertanyaan juga dari pendengar RKSB Manja FM. Mangga, Dari kami anu penonton. tiasa diwalar pandan ke Oma. Angsa keterang Oma. Tapi kedah ngawalar atuh. Iya, siapa sih sosok sukses gitu di balik Apih dalam mendirikan RKSB Manja FM? Salah satunya ada Omah. Omah tentu tahu Apih Novi itu seperti apa, siapa, masa kecilnya seperti apa. Ya sedikit aja mungkin Omah biasa ngobrol, Omah ngadongeng lah. Apih itu saha, siga kumaha Apih Novi teh sebelum beliau mendirikan radio RKSB ini. Tapi panginten kutiasa pangintennya di namina tadi terangkeun karuhun bapak. Oh, karuhun, keluarga silsilah. Keluarga silsilah. Iya. Tah, Mangga. upami ramana Apih namina teh Sungkana. Tah, Sungkana. Oma teh asli nama Nok Supriyati atau dikelang mah Ibu Sungkana we di dieu mah gitu. Jadi upami Supriyati nama kirang dikenal Oma teh. Janten anu dikenal teh Nok Sungkana unggul gitu. Nu mawi penyiar anu ngadarangukeun oge di peren-peren teh nu pendengar radio teh kasebat teh Nok Sungkana wae gitu. Janten aslina mah kirang dikenal Oma teh. Oh gitu, tapi memang seringna teh disebatna teh Omah wae gitu nya. Oma, sadena Panggilan Oma, akrab lah. laras, panggilan sadena Oma bisa ujung berung mah. Omah Balarea. Omah Balarea, Berarti abdi teh sawias ngaomah gananya Omah gitu. Sama sadena aya nyebatna Oma Ah, gitu, iya. aya nama. Raos ku Oma teh ka kupingna ge sebat Oma teh. Da ka anak teh kabubuh mah pan tos kolot Oma teh tuh tos pari old. Very old, luar biasa. Ya. Sa Iswa, sa Yuswa teh 81 tahun, kelahiran Maret tahun 40. Janten nanti obat terus ke zamanan tilu zaman Belanda, batu menuju teh emot zaman Belanda mah ai terang Belanda waktu saja naon amina teh waktu tahun sabarahanya teh anu aksi Belanda ka dua teh eta mah tos emut rupina Belanda teh jiga kitu gitu kapungkur teh.
Teras zaman Jepang sama zaman merdeka panginten tilu zaman panginten 3 zaman, tilu zaman. Ari Apih Novi lahir di zaman Iraha berarti. Nah, zaman merdeka. Zaman merdeka. Putra kasabaraha Apih teh? Apih teh pami tinu teu aya mah tanpa aya pun anak teh pangageuna teu aya pameget. Kelahiran tahun 88 sampai sang Apih itu Mas Arif kelahiran teh pambita kapungkur teh. Pupusna tahun 77 sayuswa teh Rose. STMPU kelas 3 pangageungna istri pameget kadua istrinya sadayana mah 8. Sadayana. Muhun mung ayeuna teh Apih teh panginten nomor 7. Ayeuna kantun teu aya 2 lanjutna tahun 75 ngantunkeun jadi nu istri janten kantun 7 anu ayeuna teh masih keneh aya pun anak teh gitu. Berarti ayeuna teh kasabatna bungsu Apih teh. Kasabatna mah nomor bungsu pameget da istrina teh sadayana teh kantun 5 pantan kubugeuna pameget 3 janten pameget teu aya hiji istri hiji kantun pameget 2 istrina kantun 5 Apih teh bungsu pameget bungsu teh. Berarti ini ada sesuatu yang menarik ini kalau kita gali lagi ya. Aya nu menarik, langkung menarik nih. Nah, gitu. Dulur. Jadi gini, ini Apih kan juga bungsu pameget. Biasana mah murang kali pameget teh sok seur macam-macam lah gitunya. Upami Apih mah teu. Bager alhamdulillah. Ti Ali teh leres bager. Sanes muji payuneun leres bager Apih mah. Kudu nonton Apih. Di bonusan bager Apih. Bager Apih mah teu seueur macam-macam gitu. Nah, Di kawang kita ayeuna oge nurut ka indung teh gitu. Nurut. Sok sanaos teu gaduh bapa nurut we eta mah di ka sakolana alhamdulillah kene rengse ngeureuh gitu. Gitu. Sakolana teh di kagaduh rarabi gaduh bojo di duka gaduh pakulian gitu janten ayeuna kulina teh pangheuteun di PU PSDA kitu ya PSDA Jawa Barat Provinsi Jawa Barat nuhun pami ieu bojona di Pemkot Bandung. Pemkot Bandung Birokrat sareng birokrat pegawai pemerintah. Pemerintah. Nah, ya tiba-tiba Apih selain seorang birokrat, selain sebagai pegawai pemerintah, kesehariannya sekarang dikenal sebagai pemilik owner radio komunitas seni budaya. Sejarah berdirinya RKSB Maja FM tangtos omah ge uning ngapanginten. Eta kumaha ngawitanana biasa keukeuh hoyong ngadegkeun radio. Pasti kan ngadongeng panginten ka omah ge. Komo sepuhnya mun murang kali ayeuna meureun Oma atuh teu kuat, yang ngaduh radio saya teh. Kumaha da judulna teh caritana dongengna teh kumaha persisna teh, Oma? Saatosna damel ngawitan damel Apih teh nuju rorong di Cigending. Di Cigending teh RW 2 RT 3 ka desa Pasirwangi salah sama rorong kapungur oma teh di dinya nuju arali teh. Ta Ami teh Apih teh kapungur teh hoyong ieu cenah hoyong naon teh gaduh usahana teh naon kapungkur teh nyaneng reninya Yang majalah muhun majalah tadinya teh panginten duka kumaha Apih teh teu betah kirang betah begitu tah aya salah sawios didinya teh rencangan ameng Apih nu namina teh sate kapungkur teh anu hoyong sahanya ini mah detail ceritanya ini ya detail tah kapungkur teh tadinya teh Apih teh itu teh margi seniman saha atuh kapura teh nya teh nya eta we tuh eta we seniman ya ini mah kieu pi dari rencana ameungna sakolana kitu mari murid oma da Apih teh punggar terus diulang ku oma sareng budak eta teh gitu tah tidinya teh Apih teh panginten di Rojong da nya teh seniman ayeuna mah kieu pi urang ngadekeun ieu we cenah di ditu pan aya tanah kosong di kebon urang ngadamel padepokan ngawitan teh di ka di Rojong ku sanana tuh teras peletakan baru pertama na terang gitu oma oge malih mah ieu teh nuju jalan kebon di babad heula gitu bebelaan ngawitan gitu teh duh kapungur atuh cep di tarahal atuh jalan oge dina galeng teu acan aya jalan sapertos ge galengan jalan teh buntu kapungur sabaraha eta teh tahun sabaraha apa ngetanya tahun 2000 langkung panten 2000-an lah. Iya. Tadi dinya teh teras panten sakedik da atuh sanes nu sae eta naoge cep
Nuaran Awi dulu ka saur Andri teh mah cenah eta ge debat naon namina teh antena teh Tower. tower teh tower Tower teh tinu awi. tina Awi saleunyer tah leres teh tah omah teh rada oge kitu nya lah eta budak teh kunaon nuaran Awi da Andri teh nuju kelas genep waktu sadia teh bebejah heula ceritain war Awi teh ka omah teh ampun teh kitu. Iya, berarti tos to the point ka omah teh nyarios bade ngadegen radio, hoyong gaduh radio. Padepokan Oh, padepokan heula. waktu acara radio tah. Dirinya teh teras naon teras itu teh abdi teh pangten di teh ngabangun. Da gaduh padepokan sanes nu ahli deui. Siap. Kang Aep ieu dirinya sareng rose teras aya urang naon di Singajaya pada mah tukang naonnya satepak-tepakna we Nah, gitu. berarti dulu-dulu sadayana ini sejarah RKSB sebelum jadi radio ini adalah padepokan dulu. Padepokan, Nah, padepokan betul. apa dan lantas bagaimana kok tiba-tiba dari padepokan jadi radio? Kita akan lanjutkan nanti setelah beberapa pesan-pesan yang mau lewat ya, Omah ya. Kayak tong waka kemana-mana. Mangga. Tong waka incah balilahan. Kata Mangga. orang sekarang mah begitu ya. Makanya itu seurkeun panjangkeun. Panjang kene ami 4 jam. Kita akan kembali selepas yang satu ini. Siapa kita? RKSB Maja FM Bandung. Dulur-dulur masih di obrolan Basajan. Obrolan Basajan tuh kalau di Indonesia kan tuh obrolan santai, obrolan ringan, obrolan sederhana, masih mengangkat seputar seluk-beluk radio RKSB Maja FM 107,8 FM. Nah, tadi Omah sudah membuka ya obrolan sederhana, obrolan santai kita, sosok Apih Pak Novi Sumengkarnya, Omah. Iya. Awalnya tadi disinggung memang sudah ada ketertarikan untuk apa ya, resep karena seni budaya, lajeng lalu ketemu dengan teman-teman lamanya, dengan sahabat-sahabat lamanya, memutuskan untuk menggagas membuat sebuah padepokan dulu malah ya Omah ya, sebelum radio itu. Nah itu padepokan tuh janten Omah saat itu. Janten seberapa lami? Rada lami oge. Rada lami oge. Di padepokan kok tiba-tiba Apih merubah jadi radio itu gimana? Omah tahu sejarahnya itu? Mohon margina Meningat. kumargi aam teh ngiring di dieu teras pi ayeuna cenah teh kuping pisan Omah. Ayeuna mah cenah orang bikin radio. Tah radio teh cep sane ngadekeun radio teh gaduh modal henteu teh gaduh modal. Janten itu sapertos onderdil mulungan pointen onderdil nu tilas-tilas gaduh aam pasangkeun tadi dinya sapertos pun anak pamiluju amang ka dieu ya urang siaran di dieu itu disebutna si Ami gitu teh Risna teh lanceukna janten penyiar di dieu teh kitu we sapertos nu Modal nekat beureuy gitu. ka Modal nekat. modal gitu ya. nekat leres saat itu menuju padepokan teh pan pamit aya tenaga ahli we padepokan teh jeung sakentrung-kentrungna sa balang bentor. Nah, Omah saat itu tidak tenyarek ngedukung gitu. Omah mah ngedukung we margi ieu teh sapertos haneuteun di dieu ka hiji mah kitu da leuweung pamit leuweung teh mah. Memang itu daerah yang tempat yang memang tidak produktif mungkinnya saat itu ya, hanya kebun biasa. Kebun dapan aya nuju kapungkur menuju aya apa mah ieu teh kebun jeruk di dieu teh cep. Paling ditu kebun cengkeh. Muda dikantunkeun ku apa teh Omah ngarurus budak 8 urang cep nupang ageungna teh nomor 2 teh henteu nuju kuliah di Apu. Teras nu bungsu ieu teh Sopi teh kanu kamari nu janten guru 24. Eta teh nuju TK, neme tamat TK bade lebet ka SD pisan. Tanpa bapa Omah teh ngurus 8 budak teh alhamdulillah. Ayeuna tiasa mareuntas geuning. Dan nurut ka kolot panginten janten teu sesah-sesah ting hirupna gitu Tah eta lur-lur ya. Dulu sadayananya pepeujeuh ti sepuh. Sukses nurut ka sepuh. Ulah berontak, ngomong ngalawan. Alhamdulillah jadi single parent nya pami istilah ayeuna mah Omah teu aya bapa. Berjuang bikin kamurang kali sadayana jalaran alhamdulillah sukses sadayana tiasa nada we kitu aya teh alhamdulillah. Nah Omah ieu mah tinggal ku sadayana teh tiasa nada teh sesah-sesah teh nada we kitu harita ketika radio mulai ngadegnya cek paripawasna maning saya aya teu aya oge modal ageung komo miliaran mah gitu nya modal nekat leres Ari Apih saat itu sudah terlihat kok Omah teh katinggal memang resep radio atanapi kumaha
salah sama api mah ti aali teh resep seni. Da resep dog-dog, da kolang dog-dog. Ngajak rerencangan arali teh cepnya anu nakolan kaleng, anu nakolan panci, nakolan janten dalang di belo. Ya ali teh eta teh naon namina teh idolana teh Asep Sunandar. Upami Asep Sunandar aya di mana we api pasti teu aya nonton. Sigana kieu api mamerenya hoyong janten dalang di Lanewan. Hoyong kapugu teh cita-cita teh hoyong dalang. Mun ka oma dalang teh nu soho teh Asep Sunandar aya ilmuna, aya tuturusna ari api mah da teh tuturusna mending kuliah jang ke lamun geus jadi insinyur cing jadi dalang gitu dah gitu. Ari ayeuna terus janten gaduh gawe pi sanes hoyong janten dalang moal mah capek gitu nyariosna teh gitu ceta. Di ali teh sebenarnya seni ieu di Kapumpur oge gitu. Nah, tadi kan disinggung ya Omah. Mohon. Aya radio separos haneuteun. Taleus haneuteun. Tapi hoyong janten dalang ke janten dalang, tapi anak gaduh radio. Katakanlah tiasa ngadalang oge berarti pamit ya mah nekat pasti hoyong janten dalang. Mangga we pasikeun kaset saha eta apal panginten euneuh margi kasenengna hoyong janten dalang teh. Kira Omah nyalira ieu resep kana radio atawa nepi kumaha Kapumpur aya sejarah oge. Nya oma mah tapi kumaha? sok resep we kana boh radio boh di resep we kitu oma mah. Tapi teu tiasa margi ai kat darah senina mah aya tipun aki Kapumpur teh. Pun aki teh saurna teh Kapumpur dalang kahot, muridna dalang Mama Takrim. Kapumpur tahun 7 jam 16 teh pangsayana Mama Takrim teh gitu. Eta pernah aki sauna mah aya darah-darah seni nama gitu. Mu ngalir ka api ku api ku mah oma diwagal margi kapayuna kumaha janten dalang teh sakitu pami pajang saperti Asep Sunandar ngutahan teh kitu Kahariwang seorang sepuh ya kahariwang sebagai orang tua ini ya nah kahariwang kitu saya tapi ini akhir ge tiasa we kitu geuningannya namina teh tiasa ngahirupan anak bojo atau da bojona gaduh damel ongko gitulah sesah-sesah teuing begitu ya. Tinggalna perjuangannya tentu banyak gitu ya. Radio RKSB ini berdiri Dulur Maja FM ini Omah dan Amin jadi saksi hidup ya bertahun-tahun untuk mendapatkan izin resmi sampai bisa keluar dan izin resmi ini kan baru-baru kemarin gitu namanya kamari kan lusur nama ti negara eta gitu nya tah enak kan terus mulai ngadeg Kapumpur Omah nyarios ieu lahan teh lahan anu istilahna mah ngasokur kebon nyaris siga leuweung ayeuna pami aya penonton pami aya seniman pami aya saha wae tamu dongkap ka dieu pasti reuwas ningal perubahanna leres agreng magah tapi henteu oge ngarubah suasana alamna gitu nya Omah sebagai seorang ibu sebagai seorang orang tua melihat anak gitu ya berjibaku kerja keras mendirikan radio yang bisa mewadahi para seniman, yang bisa mewadahi komunitas seni, orang-orang kreatif di Sabudeureun, Kecamatan Ujung Berung. Kumaha rasana, karaosna kumaha? Aduh, atuh Cep, teu tiasa dibayangkeun ku kata-kata. Ku banggana orang tua bangga Oma, kamu Oma pribadi bangga Oma teh. Perjuangan Oma sakitu lika-liku capek itu bila diatur sok paripas mastaka janten sampean janten mastaka terus milia atus kumaha ieu enjing kumaha ieu kumaha terus kabayang ku encep tanya ngurus anak 8 tanpa bapak nya komo ieu yang radio di nuju kene sakola gitu nuju tacan kaemut kana radio kapurun di sakola kene ta ayeuna duka ayeuna katinggal barudak naonna kitu lah sakieu buktos tiasa teu sesah nada teuing gitu Cep kaayanana Oma mah teh tos hilap kan kacape Kapumpur teh bunga we bingah amar batasuta teh udalang mah tah Oma teh bunga kabina-bina bunga kagiri-giri teh udalang teh mata kitu Cep teu aya raos Kapumpur penderitaan teu karaos kasesah Kapumpur teu karaos kacape teu karaos istuning lugina Oma teh tenang gitu hate tenang ting-ting ningali budak teh bali mah hoyong mun jodoh teh panjang jodohna gitu di ka naon teh usia memisahkan teh kitu nya Cepnya atuh ulah kirang sanang pangan incu oge sadana hoyong kangkat gitu sadana darajatna ka hoyong Oma teh nya mudah-mudahan dikabul ku Allah juga dana ridho Allah sadayana kitu doa mendingan kan kieu nya Omahnya ieu
ku ngadegna radio RKSP Maja FM cukang lantaran perjuangan API tangtos di rojongku binatan sepuh oma sareng istri Ami buktosna kan ieu tiasa janten naonnya janten nyanda kasayaan oge kanggo lingkungan ya. Seueur oge pendengar warga sekitar anu ngarasa memiliki tiasa guyub ya. Janten seolah-olah ini radio bersama warga ujung Berung semua ngimpen dugi ka dieu tuh omah henteu mah nu pasrah we ka Allah mudah-mudahan aya ridho Allah sadiskan teh salam minna sakitu da panginten teh ridho Allah teh ayeuna ieu panginten nu anu katampi ku omah ayeuna teh oh iya ridho Allah teh mengadung awe siang bengi ge di naon teh di rojong sareng kuru Cileukeur tel Peuji tuh anak hoyong ulah kakirangan penderitaan siga oma teh ngurus anak dalapan teh da sanes lumayan jantan indung jantan bapa teh cep abotna teh gara makani pun anak nu isi genep salamet teras pun nu dua nu dalapan teh cep nu hiji mah tos kanturkeun alhamdulillah salamet itu jantan di rojong doa sareng kuru Centel Peuji teh laras-laras ngadoakeun budak teh sempet di tengah perjalanan Apih Novi teh curhat ka omah putus asa amit-amitnya misalkan sempet curhat anu punten matak janten sepuh janten ngemutan gitu tentang lika-liku ngadegkeun hoyong ngadegkeun radio teh sempet aya curhatan anu nyata di mata ngagugah rasa omah aya oge cep sapertos kumaha omah aya curhatna mah pangitenya ku ieu we ku materi curhat anu ageng na Mahmud atuh da ari kahoyong ageng materi kirang gitu janten saya aya we teh omah teh nuaran awi nuaran kai atuh hoyong hateup itu jarami ti ditu sakitu kapungkur eta teh tacan janten perumahan ieu kapungkur tacan aya bumi-bumi sadayana omah teh unggal tahun cep ieu teh eser jarami teh di ka omah digungujengkeun ku nu sanes ngawitan omah pensiun tahun 2000 teh berjuang ieu teh cep kawitan tuh gawir ieu teh duka sabaraha puluh ribu karung eta ku omah tadi eta teh ditata gitu teh digumujengkeun omah teh nyeureun ku jarami tos janten taneuh dipelakan ku omah teh naon atuh salajengna ieu hoyong ngadegkeun nuarane awi we awi nu digunakeun da teu gaduh modal berarti lepami kitu mah leres peran orang tua omah khususna ngarojong nu janten murang kali teh estuning nyata kitu ayana nya. Nah dulur-dulur pokona mah ulah ka mana-mana tadi omah tos ngadongeng salasna mah betah abis sareng omah teh tapi da ieu ya Ami manya teh ditaros Ami nanti kita akan coba bincang-bincang ngobrol santai dengan Ami, istri Pak Novi, Api, seperti apa? Ya, melihat kesuksesan Api sampai ayeuna tiasa nyandak RKSP Maja FM katinggal ku batu mah sukses kata wisnya itu. Ya, kita akan lanjutkan selepas yang satu ini. Salam sahabat, saya Dani Jaif bersama Katalisnet.com ingin sharing sesuatu. Sekarang ini ada yang namanya podcast dan itu sedang digandrungi sekarang podcast. Apa itu podcast? Podcast adalah payable on demand broadcasting. Jadi itu adalah rangkaian informasi berbayar yang ditayangkan di media-media tertentu. Misalnya saja ada di Spotify, ada di YouTube. Awalnya podcast ini berupa hanya audio saja, tetapi kemudian berkembang menjadi audio video. Nah, dalam hubungannya dengan podcast ini, pasti teman-teman juga ingin dong berbagi informasi yang dikemas dengan podcast ini gitu ya. Dalam hal ini, Katalisnet.com memfasilitasi Anda semua, apapun bidangnya, mau topiknya ekonomi, sosial, budaya, politik sekalipun, ayo kita beritakan, kita kemas dalam sebuah podcast yang baik gitu ya. Jadikan konten-konten positif di podcast. Dan untuk itu, sekali lagi, Katalisnet.com memfasilitasi Anda untuk membuat podcast apapun pilihan Anda. Segera hubungi Katalisnet.com. Ya, dulur-dulur Saryana, tadi Omah ibunda tercinta dari Apih Novi Sumengkar, owner radio RKSP Maja FM Ujung Berung Kota Bandung sudah cerita banyak
suka dukanya beliau juga berkenan untuk menceritakan dari mulai Apih itu seorang keluarga yang juga ada titisan seniman ya. Aya. Riwayat hoyong janten dalang duka enak janten ngadalang tena. Bikin padepokan saking cintana karena seni budaya Sunda, bikin padepokan sampai ujungnya panginten hoyong terpublikasi luas, ngagagas radio komunitas. Alhamdulillah cek pareposan dengan adanya support dukungan dari ibunda tercinta Oma tiasa ngadegnya diizinan ilahan di bukbak janten studio anu ka estuning katinggal agrengna ayeuna namanya nyaman pisan. Memang betah. Lur, bener saya mah swear. Kata sekarang mah nyaman, ngadem di sini. Ini radio yang mungkin bisa jadi idola ya sekarang mah. Kalau dapat tempat seperti ini luar biasa. Gampil atuh omahnya. Orang ngebelaan kumaha gitu nya. Tadi mungkin doa ibunda terkabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Apih biasa gaduh radio anak-anak terus mulai dicintai keluarga Kecamatan Ujung Berung khususnya. Tadi Oma sudah cerita banyak, sekarang tinggal Ami. Ami, Ya. ini istri betul? masih istri nih. Alhamdulillah masih. Aduh, alhamdulillah ya. Ini kenal Apih tahun berapa? Boleh cerita dikit lah. Kenal Dikit sama, aja nggak usah banyak-banyak. Oh iya. Kenal sama Apih tuh dari zaman kuliah. Zaman kuliah. Zaman kuliah itu masuk tuh tahun 95. Apih itu senior. Jadi senior. Apih angkatan 94, Ami 95. Dulu tuh korban ospek ceritanya, korban ospek. Biasalah, Apih jadi ketua himpunan, terus dikerjain gitulah. Aktivis kampusnya berarti Iya, Apih itu. Aktif ternyata di omahnya. kampus tuh luar biasa. Terus ya senior paling bukan paling galak sih, maksudnya Apih kan orangnya pendiam. Jadi orang cenderung ayah Kang Novik, Akang dulu di kampusnya manggilnya Akang kan. Kang Novik gitu. Terus aja pas kebetulan di angkatan 95 tuh kalau misalnya apa-apa Reni kalau misalnya panteran lah gitu. Reni lagi maju teh. Terus kata Apih pas setelah nikah nih cerita gitu. Lu mana sih ngana Reni? Ternyata. Katanya kan dulu tuh hidung kucel, rambut panjang. Teh. Abdi. Manya. Iya. Pokoknya kata lu mana sih ngana Reni teh gitu. Pokoknya dikerjain lah gitu. Nah dari itu tuh dari korban ospek. Dari ospek lanjut mungkin pertemanan persahabatan jantan. Iya, terus sering kuliah bareng kan. Dulu kan ada kuliah umum terus gitu. Jadi terus bareng-bareng. Menikah tahun berapa berarti? Tahun 2004. Setelah pacaran kurang lebih 9 tahun ya. Alhamdulillah. Mengenal betul atuh. 9 tahun pacaran mah ya. Alhamdulillah. Itu selama pacaran sampai nikah sempat nyinggung-nyinggung tentang radio gimana? Kalau dulu kan konsennya ke kampus ya, maksudnya kan kita satu kampus gitu kan, terus kita bareng-bareng nyelesain pas kita punya cita-cita, kita kuliah selesai, kita kerja baru nikah gitu. Maksudnya jadi biar beres lah, maksudnya kan kita punya tanggung jawab ke orang tua juga gitu. Jadi harus istilahnya kita harus udah jadi lah gitu lah, udah capek-capek orang tua yang biayain kita kuliah, pokoknya kita harus jadi, kita kerja baru kita nikah gitu. Jadi kita udah planning. Lulus selesai. Ya akhirnya kan menjadi seorang pegawai negeri sipil, dua-duanya lagi ya, teteh seorang Apih juga jantan PNS. Iya, nah itu to the point ini aja nih Umi ya, Ami. Perjalanan setelah menikah, kok tiba-tiba sekarang Apih sebagai seorang PNS pada udah jalan ya, alhamdulillahnya. Kok tiba-tiba di tengah jalan pingin memutuskan apa? Kepikiran Apih ingin punya radio, itu ceritanya gimana? Jadi dulu tuh Apih tuh, jadi selain kerja tuh Apih tuh pengen punya cita-cita gitu, punya cita-cita, ngalamun lah. Nanti kok kita, ya maksudnya kok PNS mah udah 58 pensiun, terus mau ngapain kan? Maksudnya kan pengen punya usaha apa gitu, terus akhirnya mau ngobrol gitu. Pengen apa ya Mi ya? Maksudnya jadi, tapi kan nggak mungkin misalnya abis pensiun langsung berdiri usaha, nggak mungkin kan? Jadi kata Apih teh, harusnya ti ayeuna Mi bikin naon, terus saya pas bikin majalah gitu, kumpul-kumpul sama teman-teman omanya di bawah, di rumah yang bawah dibikin kayak kantor-kantor gitu. Sudah terlintas langsung bahasana media kan, majalah juga media. Cuma dalam bentuk ini kan maksudnya
hardcover gitu Iya, kan, media misalnya cetak kalau ini, lah katakanlah. media cetak gitu. Begitu ya, sok bikin gitu. Cuman karena mungkin masih belajar kan proses perjuangan gitu. Bikin apa ya gitu. Terus kebetulan kan Reni itu dulu tuh di Kabupaten Bekasi. Pertama Tugas. PNS-nya di Kabupaten Bekasi itu tahun 2009 di sana 3 tahun. Pas abis nikah tuh jadi kita sempat Bisa. LDR. Oh, long distance Iya. relationship. Atas 3 kata tahun. jarak jauh. 3 tahun Bandung Bekasi, perjuangan banget. Nah mungkin karena jauh gitu kan, jadi kita kan rumah di Cibaduyut, gitu rumah Cibaduyut. Cuman kan mungkin daripada Cibaduyut sendiri, jadi mendingan kan di sini kumpul sama teman-temannya, terus mungkin ngobrol-ngobrol gitu ya. Apis mau bikin ini Padepokan, bukan suka. Dulu di rumah tuh suka banyak wayang. Lagi hamil tuh Darah sok ngadalang teh. Iya. Ya, omahnya. bawa wayang pas pertama nikah tuh bawa wayang 2. Terus kan lagi hamil. Terus kan kalau misalnya lagi hamil teh kan kata orang tua gitu, nya tong nukari itu nya masa sieun kan. Bangun tidur teh ngeliat wayang banyak banget wayang. Di rumah tuh dijair gitu. Terus akhirnya kata Api teh ya udah tuh dibawa ke saung. Dulu mah manggilnya saung kan di sini gitu. Ya udah dibawa ke saung atuh ya udah tuh di saung katanya udah lagi hamil dari itu gitu. Ini apa sih wayang-wayangnya? Akhirnya ya udah pas dibawa ke saung. Terus mungkin karena long distance gitu kan 3 tahun perjuangan di sana Renisa. Jadi ya apelin tiap malam minggu weekend di sana. Tapi kebanyakan sih Reni yang ke Bandung, saya kan bukan nggak betah ya, panas kan ya, maksudnya enakan di lembur sendirilah gitu, di lembur sendiri Jadi, Jumat pulang. Dari majalah, terus tadi Oma sempat nyinggung berdiri dulu Padepokan gitu. sampai jadi radio. Terus Itu gimana? Maksudnya jadi Ami lihat Api itu memang gigih ingin punya Iya. media sebagai investasi buat nanti akhir ya pensiun. mikirnya Api tuh pokoknya pensiun Nah, tuh. putus menegaskan bahwa oke radio aja deh. Itu gimana ceritanya? Jadi memang kan Api tuh sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, sama teman-temannya apa ya gitu. Udahlah kita bikin radio. Cuman kan kalau Reni mah kerja udah kerja gitu. Kalau Api mah nggak, terus pikirannya tuh gimana nih radio? Harus gini nih, harus gini. Kita kumpulin teman-teman. Misalnya dia teman-teman Api pada ngobrol-ngobrol sini, kumpul-kumpul, nyerasep gitu kan. Ya udah soal itu kuma Api. Cuman karena Reninya juga kan di sana gitu kan. Jadi proses memang dari awal radio ini kan Reni masih di Bekasi. Pas Reni tahun 2012 Reni pindah sini, baru tuh pas si kakak lahir gitu kan, ini baru kemarin ulang tahun 12 tahun itu. Jadi pas ya memang proses dari awalnya memang Api istilahnya berjuang sama oma di sini kan. Kalau Reni kan wah benar-benar Istri jauh malah sama ibu. Tapi dari kejauhan mendoakan. Iya, makanya ya udah Pi terserah Api gitu. Jadi Api tuh mikirnya pokoknya kita cita-cita Api tuh nanti kita pensiun tuh punya usaha. Istilahnya kita bisa kumpul-kumpul di sini, bisa sama anak cucu gitu. Maksudnya jadi Api tuh nanti ini tuh nggak akan dirasain sama Api. Itu gimana ceritanya berbagi waktu antara Api sebagai seorang PNS birokrat dengan beliau sebagai seorang pengusaha tanda kutip radio gitu? Nah, gitu, Gimana jadi- ceritanya? Curhatnya gimana? Kan segampil, Iya, saya. itu Perjuangannya berat banget ya Allah, berat banget itu. Dari kebetulan tahun 2001 tuh udah lewat ya sekarang ya berarti ya. Udah lewat, Tahun ini iya. tuh 17 tahun pernikahan kami. Sedangkan radio 12 tahun. Berarti kan proses itu 5 tahun dari awal tuh kita udah Api tuh udah mikirnya tuh di dalam otak tuh radio. Jadi dari kantor pasti ke radio. Jadi pulang tuh ini nggak apa-apa ya curhat Oh gini. nggak apa-apa, santai. Mau 3 jam juga bebas. Jadi Api tuh pokoknya dari kantor, pokoknya kerjaan kantor beres ke sini. Pokoknya dari sini pokoknya waktunya tuh istilahnya kantor radio. Jadi khusus untuk weekend, khusus untuk keluarga. Jadi kita udah komitmen misalkan. Kan pertama tuh bukan komplain ya, maksudnya kenapa sih radio wae sih masih gitu, apa sih katanya gitu. Iya tuh ya karena Reni nggak tahu nih dunia radio tuh kan seringnya kalau radio kan kumpul-kumpul gitu, sana ngawangkon kumpul-kumpul ketemu sama gitu. Nah kalau Reni kan nggak bisa gitu. Kalau misalnya kerja udah tanggung jawab Reni sebagai istri dan ibu anak-anak gitu, ibu dari anak-anak, jadi bisa udah kerja udah ngurus anak-anak. Kok Api enggak, jadi pulang kerja ke sini, oke.
Itu Ren itu proses komplain dalam. Karena kaget lihat. Iya. Dedikasi Apih buat radio juga ternyata hampir mengalahkan posisi istri. Jadi kayaknya kayak gitu, ini tuh kayak apa, duri dalam pernikahan atau gimana nih? Iya. Jadi ini tuh sempat ada kecemburuan berarti. Iya, jujur. Kok lebih penting radio sih daripada kepentingan anak istri gitu ya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang hari Apih tuh sok mikirin radio, mikir nggak sih? Ami tuh kita tuh sama-sama kerja lah, istilahnya sama-sama aja. Tapi mikir nggak sih kata gitu gimana keinginan istri? Coba sekarang pulang kerja, Apih udah pulang kerja paling cepat tuh jam 12 atau sampai jam 2 tuh itu tiap hari, bayang tiap hari pulang gitu. Kadang-kadang istri tuh itu asa udah anak-anak tidur, kadang Ren itu suka nangis sendiri. Itu udah komplain, itu udah dalam bentuk nangis, udah bentuk marah-marah, udah bentuk didiemin, udah maaf lah. Tapi kekeh Apih. Meyakinkan seorang istri sembuhnya untuk... tuh cuma 3 hari. Oke, nurut pulang sore nih. Terus beranjak jam 10, jam 12. Akhirnya tetap dia jam 2. Nah, baik Lur, ini luar biasa ceritanya. Sampai dikomplain istri sampai cemburu, mempertanyakan, ya Apih itu naon ya teh? Rumah tangga teh kaganggu ya Apih, gara-gara radio. Wah, sampai segitunya ya. Sudah mah tadi omah diriweuhkeun di awi dituaran gitu ya. Lahan dibuka. Ada cerita apa lagi? Ini akan segera masuk ke sesi terakhir. Oke. Karena memang waktu sangat terbatas, tapi menarik ini sebetulnya. Mudah-mudahan nanti bisa tuntas. Singkat ceritanya seperti apa? Apakah pertempuran yang tetap terjadi antara Apih dengan Ami gitu ya? Nah, kita akan lanjutkan di sesi terakhir. Tong ke mana? Siapa kita? Lur, dulu sadayana, ini sudah mulai masuk ke sesi terakhir. Obrolannya sempat memanas tadi sama Ami ya. Memanas dalam artian perjuangannya luar biasa ternyata bagaimana seorang Apih Novi Sumangkar membangun radio RKSP Majaya FM sampai sedemikian pengorbanan ya. Sampai ya kalau bicara materi dan inmateri mahnya udah tentulah itu mah ya gitu. Sampai tadi juga di belakang layar Oma sempat cerita ini sampai awi seberalunjur gitu ya. Dari mulai atap juga jerami gitu ya. Sampai pernah uruk, pernah waduh eta jatuh bangun ya gedung tadi bangun teh nya. Sampai terakhir LDR juga dialami Ami dengan Apih karena beliau sebagai seorang PNS. Ada jarak tetapi Apih tetap gigih. Kekeh ieu radio kumacarna kudu ngadeg. Sampai ujung-ujung nama istri jauh tidak masalah selama itu ada komunikasi. Yang penting mah indung oge aya. Peran Omah juga besar ternyata. Mungkin nanti di akhir saya akan bincang lagi dengan Omah. Nih, itu kumaha ujungnya sampai Amih biasa memberikan toleransi begitu luar biasa untuk Apih bisa selingkuh dengan pekerjaan barunya gitu contohnya nih. Ceritanya gimana singkatnya nih? Iya, karena jujur cemburu tuh benar. Cemburu ke radio tuh benar. Apih tuh bener-bener istilahnya lebih cinta radio daripada, nggak tahu ya perasaan Ami sama anak-anak mungkin ya. Gitu kadang-kadang, ya Allah, kok apa-apa radio. Pokoknya nggak ada weekday gitu, hari kerja tuh Apih pulang cepet tuh nggak ada cerita. Itu tidak mudah percaya. Iya, ya gitulah memang prosesnya mungkin ya, memang prosesnya. Sampai ujungnya memahami itu gimana memang? Nah, ini udah tadi udah ceritain nih bentuk komplainnya tuh udah berbagai macam komplain, udah akhirnya mentok sampai ya sudahlah, percuma gitu istilahnya, udah nggak didengar lah. Amih dek cerik, dek ngambek, dek ngadat kumaha oge lah. Pokoknya Apih mah tetap berjuang ke radio. Akhirnya Amih mikir, oh ya meureun memang Apihnya memang kekeh. Terus ya udah, nama juga rumah tangga ya. Maksudnya ya kumaha deui, memang di mana-mana harus nurut suami. Suami kalau misalnya memang buat kebaikan mendirikan radio buat kesenangan, istilahnya biar Apih bahagia, buat Apih bahagia, Apih senang di sini ya udah. Tapi Ami cuma minta satu, bagi waktu aja buat keluarga. Artinya ada komitmen akhirnya. Iya, akhirnya ada komitmen. Apih membagi waktu untuk radio dan juga untuk keluarga. Iya. Tapi beliau sebagai ayah juga bertanggung jawab artinya ya. Alhamdulillah, ke anak-anak tuh sayang banget Apih tuh. Jadi pokoknya kalau weekend itu udah nggak bisa diganggu. Jadi Sabtu Minggu tuh khusus buat anak-anak sama istri. Selingkuh yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya untuk dalam konteks pekerjaan. Jadi sekarang kalau misalnya bagi waktunya, kalau misalnya weekend
kalau misalnya anak-anak misalnya mau kemana nih gitu, kalau misalnya pengen kemana gitu, kalau misalnya udah kita ke radio gitu, kadang-kadang kita udah kita nginep di radio, ya udah kita seru-seruan aja di radio gitu, kita bareng-bareng di radio, jadi kan tahu gitu kegiatan, oh Api tuh tiap malam tuh gini, ketemu teman-temannya gitu kan, kadang-kadang sampai jam berapa begadang, oh kayak gini, ya udah akhirnya mau nggak mau ya udah, oh oke. Akhirnya mengalah dengan sendirinya. Jadi ya sudah menerima Api, yang penting Api bahagia di sini, mewujudkan cita-cita terbesarnya untuk nanti ke depannya bagaimana. Terlihat nggak memang Api betul-betul bahagia punya radio sekarang? Kelihatan nggak? Kerasa nggak? Kelihatan banget. Itu salah satunya ya ini mah dari status handphone. Dia tuh mencoba untuk berbagai macam promosi semua. Kalau misalkan apa-apa tuh pokoknya udah di radio. Jadi kadang-kadang teman-teman kantor tuh jarang bawa ke rumah, pasti ke sini. Jadi kalau misalnya itu mau ada acara, teman mau ke rumah. Jadi ibaratnya itu rumah Api gitu. Jadi jarang dibawa ke Cimahi. Jadi jarang lah istilahnya teman-teman kantor, teman-teman gitu misalkan di mana Pi? Di radio aja gitu. Jadi kan di mana sih? Emang kan kita rumahnya di sana. Jadi rumah kedua. Jadi kalau misalnya acara di rumah, berarti acara di sini. Jadi jarang acara di. Jangan-jangan nanti rumah pertama berubah jadi di sini nanti. Sepertinya begitu. Ya. Sampai akhirnya Ami tuh bingung. Jadi ini tuh gimana nih, maksudnya kan nggak mungkin dong kita kayak gini terus, maksudnya sampai setelah pensiun kita tuh gimana nih, terus kita tinggal di mana gitu. Akhirnya sampailah ingin memiliki rumah di sini. Berarti ini rumah yang depan ini penonton semua ada rumah yang sedang dibangun. Oleh Api dan Ami. Iya. Untuk mungkin nanti masa pensiun nanti. Insya Allah. Saking Api ingin dekat dengan radio ya Omah ya. Iya. Bebelaan gitu ya. Degen di bangunan enga. Iya. Ngan mudah-mudahan teku injuk deh ya namanya. Terus garmen. Sampai akhirnya gitu begitu ya. Api mulai bertahap sekarang pengen punya rumah di sini, terus ya udah deh, ya udah Api cita-cita Api pokoknya nanti Api antang di radio, Ami pokoknya jadi kelihatan lah, maksudnya jadi oh Ami di rumah, Api di sini. Soalnya kan itu perjuangan dia pulang itu dari sini ke rumah tuh lumayan jauh kan, ke Cibaduyut itu belum pulang malamnya, istilahnya udah jam 2 kan, hariwang lah sebagai seorang istrinya, hariwang, aduh suami belum pulang, sieun aya naon di jalan, mending kalau pas salodo pas hujan, aduh ya Allah Pi gimana nih belum pulang, Pi di mana? Iya bentar. Perubahan perasaan ya. Ternyata istri juga lihat suaminya pulang sampai subuh ditanya ke radio. Iya melang, Oma milih amit ya bisa ada apa-apa gitu, terus Kepi yang penting mah Api sehat gitu, takutnya bisa Api sakit kan, pasti kan udah capek kerja, kadang-kadang keluar kota tetap mikirin di radio, ini tapi di radio ada akhirnya apa? nyaris terbayar lah ya. Iya, alhamdulillah. Tenang, Ami terus tenang berarti. Kalau tidak tenang, panggil aja Api sekarang. Pokoknya sekarang mah udah. Okay. Yang penting Api bahagia, Ami mah hanya bisa ngedukung doa. Kalau misalnya yang lain mah ya insya Allah ada rezekina, ya mau nggak kemana-mana. Kalau misalnya ini juga pasti kita bantulah ya, gimana. Nih, ini mah apa ya, sebagai istri tentu tadi bicara suka duka ada fakta, nggak mungkin rekayasa. Ini juga bisa jadi cerita yang penuh inspirasi ya bagi siapapun penonton di luar sana yang melihat tayangan ini. Sekian belas tahun, konon sampai 17 tahun. Ini radio sudah betul-betul resmi ada izin, ada karyawan segala macam, ada orang yang juga mungkin sebagian besar menyandarkan hidupnya di sini juga gitu ya. Itu kumaha enamih ningal selain rasa bangga, apa ya istilahnya, kalau support mah insya Allah totalitasnya. Mungkin ada harapan apa nih, pesan apa gimana support untuk Api dalam membangun bisnis untuk masa depannya ini? Ya, alhamdulillah ya, walaupun tanpa Ami berjuang dari Api dari awal, hanya dengan Oma, pokoknya Oma tuh segalanya. Yang tahu Api, cita-cita Api mewujudkannya. Kalau Ami kan maksudnya hanya mendukung, ya udah, hanya istilahnya sebagai istri gitu kan. Kalau ibu kan luar biasa banget, Oma tuh bener-bener mendukung. Jadi nggak bohongan. Seperti teh, mah menreni naroskeun tong sebateun radio. Oma teh ngiring bohong gitu kan. Cenah aya Api luka gitu, Oma teh ngiring bohong, Oma teh nggak bohong. Saking dulu pertama cemburu gitu kan, apa sih radio gitu, sampai Reni nelfon. Dulu masih sering ditelepon tiap malam. Di mana? Di kantor.
artinya ada harapan bersama di akhir. Berharap radio ini tetap maju, bisa Amin, lebih amin. sukses ke depan. Ya mungkin tadi Ami sebagai istri ya, sampai akhir hayat pasti ngadukung. Iya. Pemainnya ya jalmi seueur dirinya Iya. mengiring tadi ikut menyatakan hidupnya di sini. Omah ini barangkali terakhir untuk sesi kali ini. Pesan apa Omah sebagai orang tua untuk Apih supaya ini tetap bisa berjalan, bisa memayungi orang-orang yang cari nafkah di sini. Omah pesan Omah. Omah mudah-mudahan aya namina teh salamina yang dina ridho Allah san rahmatna barokah rezeki jeung gampil tiasan nyodot nanti namina teh karyawan namina teh tenaga kerja ku bisa memberdayakan juga warga sekitar. Bertahan di dieu kuluna apih cing tiasa nyaah saling percanten, saling pikanyaa sareng kuluhurna janten wargi sahabat sejati gitu Omah ngadoakeun kitu sing paranjang yuswana hiat jasadna ageng rezekina sing saralam betunya akhirat Omah mah kitu doa kita sepuhnya insyaallah ikhlas tulus khusus buat anak tercinta, begitupun buat kru yang lain. Ini terakhir, Ami pesannya mungkin buat Apih yang ada di rumah sana atau di mana yang sedang melihat. Ya, buat Apih dukungan langsung lah. Tetap semangat pokoknya Apih. Ami mah di belakang tetap mendukung Apih apapun yang Apih lakukan. Pokoknya Ami mah dukung. Yang penting Apih bahagia. Ami juga bahagia. Ami ikut bahagia. Pokoknya aku tetap di belakang. Dan I love you. I love you full pokoknya sampai Apih semuanya pokoknya. Radio Maja majeng. Amin. Salamina. Semoga sukses radionya. Hatur nuhun pisan, Omah, Ami. Sami-sami. Ini ceritanya begitu banyak inspirasi, sosok ibu luar biasa. Ya. Ami juga sosok istri luar biasa. Mungkin untuk pendengar ada yang mau disampaikan Omah tadi apa? Selain untuk Apih, untuk pendengar, untuk warga supaya lebih merasa memiliki lagi nih radio. Warga mudah-mudahan Radio Maja tetap mengudara, sarang disenangi masyarakat, sukses terus maju, ulah aya naon-naon. Hatur nuhun, wilujeng tepang deui, mudah-mudahan sehat sadayana. Demikian dulu Maja FM, warga Bandung dan seantero dunia lah yang melihat program ini. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menginspirasi kita, tapi bukan sebatas menginspirasi, tapi bisa membuat kita tergerak ya untuk melakukan hal yang sama. Kalau memang itu support untuk yang terbaik, kenapa tidak? Selama itu untuk tujuan kemaslahatan umat, kenapa tidak? Dan mudah-mudahan Maja FM, RKSB Maja FM tetap menjadi radio yang menjadi panutan ya, karena ini membawa misi positif ya, ibadah gitu, menaungi para seniman, budayawan, kreativitas warga Ujung Berung. Pokoknya mah RKSB Maja FM buat semualah. Hatur nuhun. Hapunten, bilih seueur kalepatan, barangkali ada hal yang kurang berkenan, insya Allah kita akan ketemu di episode mendatang dengan cerita dan obrolan yang lebih positif, lebih bergairah dalam artian bisa mengajak Anda melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, sampai ketemu. Saya Raka Firdaus, Omah, Ami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.